Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi ya. Mohon maaf ya tadi saya agak terlambat karena ini ya, saya agak undur ternyata agak terlambat karena tadi ada monefnya mundur teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi ada monitoring penelitian. Harusnya jadwal saya sebelum ini ya, sebelum zuhur, tapi tadi karena waktunya molor jadi baru jam 1 tadi mulai. Dan mohon maaf juga ya, nanti masih ada lagi teman-teman yang penelitian lainnya gitu ya. Jadi nanti mungkin seperti biasa ya, kita bahas dulu konsep materinya, baru nanti teman-teman mungkin bisa diskusikan bersama ya. Nanti di breakout room. Kemudian nanti saya minta tolong ya salah satu perwakilan dari kelas gitu ya, untuk saya mintai tolong untuk in charge sebagai ini ya, co-host ya, yang karena nanti saya takutnya ini ya teman-teman ya, pas teman-teman diskusi di breakout gitu ya, ada satu yang bisa stay gitu ya, maksudnya on untuk Zoom-nya gitu ya. Nanti atau nanti kita balik lagi juga nggak apa-apa, tapi kasihan teman-teman nanti breakout room-nya bisa jalan tidak ya? Saya bingungnya, nanti nggak apa-apa ya, nanti kita sambil diskusikan ya. Karena nanti saya masih ada paparan lagi untuk monitoring penelitian yang lainnya gitu teman-teman. Mohon maaf ya, sama kayak teman-teman. Saya juga ada, tapi proyeknya proyek penelitian gitu ya. Oke, saya izin ini dulu ya, sebentar mempersiapkan sharing materinya dulu. Delete sebentar ya. Mungkin sembari menunggu ya, kita bisa mengawali kelas kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Sebentar ya teman-teman. Agak slow. Saya share dulu linknya. Nanti jika teman-teman perlukan ya. Sepertinya hari ini banyak yang sedang ada kegiatan ya. Tadi saya ketemu Mbak Sabita, beberapa mahasiswa izin ya karena memang ada kegiatan di luar ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti mungkin seadanya aja nggak apa-apa. Tapi tadi kan saya record ya, nanti misalkan diperlukan. Makanya untuk breakout room nanti kalau bisa mungkin ada yang in charge gitu ya. Atau nanti saya on kan tapi pakai handphone bisa nggak ya? Jadi ini apa namanya adminnya. Karena takutnya saya paparan jadi nggak bisa apa Zoom-nya pasti satu ya. Untuk apa namanya bisa share sebentar. Berikut link materinya sudah. Saya share ini ya teman-teman. Presensi ya. Takutnya lupa. Silahkan teman-teman, presensinya sudah saya buatkan untuk bisa sambil diisikan. Saya izin share screen dulu ya, kita bahas konsepnya seperti biasa, baru nanti teman-teman lanjutkan ya untuk diskusi. Sebentar, saya izin share screen. Benar nggak? Yang ini ya, P6 ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terkait biaya ya, seperti yang saya janjikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi rangkaian dari beberapa apa ya istilahnya perencanaan
ya project planning yang kita buat ya, termasuk diantaranya adalah biaya teman-teman. Dimana kalau mungkin teman-teman cek ya di leads kan untuk tim dosen sudah masuk ke risk ya. Risknya kita hold aja ya, karena teman-teman masih ada satu pertemuan. Oh ya, masih ada satu pertemuan lagi ya, yang pertemuan 1 kemarin kan belum. Nah itu jadi di pertemuan 7. Nah nanti silahkan ya teman-teman ya, untuk pertemuan 7-nya kiranya teman-teman akan penggantinya kapan gitu. Silahkan, boleh. Nanti paling materinya berlanjut ya, risknya gitu. Nah, nanti mungkin saya bisa diinfokan ya dari perwakilan kelasnya ya kiranya untuk pergantiannya, penggantinya kapan gitu ya. Untuk satu pertemuan yang sebelumnya belum jadi ya, yang di pertemuan 1 gitu untuk rangkaiannya. Nanti sebelum kita siapkan untuk UTS-nya ya, nanti saya konfirmasi dulu untuk UTS-nya seperti apa gitu. Kalau di saya sebenarnya kalau seperti kemarin ya, sedikit mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, sedikit intermezzo, kalau saya sih ada gambaran kita buat perencanaan seperti proposal project dulu sih teman-teman. Jadi katakanlah kemarin teman-teman sudah mengumpulkan ya beberapa perencanaan yang telah teman-teman kembangkan dari mulai pertemuan 1 sampai dengan nantinya 7 ya. Nah itu nanti kita cover dalam satu bentuk proposal perencanaan project dulu gitu sih harapan saya. Tapi saya nanti coba cross check dengan tim dosen yang lain dulu ya teman-teman seperti apa gitu teknisnya. Karena kalau saya mungkin karena project base sebenarnya saya nggak terlalu suka kalau misalkan harus ini ya ujian gitu. Ujian karena jatuhnya nanti misalkan ada pertanyaan dan itu pertanyaan teori itu kurang ini banget untuk teman-teman. Biasanya kurang aplikatif untuk teman-teman. Jadi kalau teori teman-teman bisa cek di buku ya gitu. Dan saya bukan tipikalis penghafal dan biasanya saya minta ke teman-teman itu untuk lebih memahami ke intinya, poin utamanya apa sih gitu dari teori itu gitu. Jadi teman-teman itu nggak harus mengingat words by words, kata by kata gitu ya. Tapi teman-teman bisa benar-benar memahami, oh ini tuh konsepnya seperti ini loh. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri gitu. Jadi benar-benar pahamnya gitu. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terkait manajemen biaya ya atau cost manajemennya untuk project, di mana untuk biaya ini cukup penting juga. Salah satu constraint yang berpengaruh ya kalau kita belajar kemarin ada 3 constraint kan ya, quality, ada time. Time sudah kemarin kita cobakan ya teman-teman. Saya minta untuk membuat sampel ya perencanaan estimasi project ya dengan membuat Gantt chart. Tapi kemarin teman-teman saya minta aplikasinya kalau dibuat network diagram atau critical path seperti apa gitu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar kelanjutannya, yaitu manajemen biayanya, teman-teman. Di mana biaya ini menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan ya kalau kita bicara soal proyek khususnya untuk IT, di mana kita tahu ya bahwa banyak proyek IT ini dikatakan buruk ya. Kaitannya bagaimana upaya mereka untuk mencapai tujuan anggaran ya dari proyek IT itu sendiri. Banyak proyek yang akhirnya ini ya terjadi pembengkakan biaya, di mana presentase tambahan atau biaya aktualisasi dari perencanaan ini jauh lebih tinggi ya teman-teman ya dari perencanaan atau perkiraannya. Dari studi di Harvard pada tahun 2011 ya ada pembengkakan atau peningkatan biaya sebesar 27%. Cukup signifikan ya teman-teman ya 27. Nah, apa yang salah nih teman-teman? Salah satu dari beberapa contoh ya satu proyek IT ya teman-teman ya, di mana istilahnya cukup signifikan ya kegagalan investasi terkait dengan cost-nya ya untuk proyek IT tersebut, yaitu program modernisasi TI layanan kesehatan nasional Inggris. Di sana menghabiskan estimasi biaya yaitu kelebihannya bukan lagi estimasi ya, sudah menghabiskan $25 ya, 26 miliar dolar terkait dengan budget dari si project tadi ya. Di mana permasalahan utama dari project IT di Inggris tersebut yaitu di antaranya adanya tidak kompatibel atau tidak sesuai, kemudian penolakan dari dokter, stakeholder yang terkait nih teman-teman juga harus perlu perhatian khusus juga. Kemudian argumen di antara kontraktor. Nah, ketika ternyata ada over budget, ada istilahnya saling lempar tanggung jawab ya, siapa yang benar-benar responsibel atau bertanggung jawab. Nah, ini teman-teman juga mungkin bisa belajar ya dari beberapa permasalahan dari beberapa proyek yang pernah terjadi sebelumnya gitu.
Yang paling sering yang ini teman-teman, mulai dari tidak kompatibel. Nah, penolakan ini yang paling sering kalau saya pribadi sering melihatnya. Penolakan ini general sering terjadi, maka kita kenal kemarin mungkin saya pernah mengenalkan ya, ada istilahnya ini teman-teman. Ada istilahnya ini ya, change management. Nah, di sini kan ada pengelolaan ini ya, ada konsep change management ini karena ada ini konsep apa ya, ada permasalahan penolakan dari dokter, nah penolakan dari user. Nah, ini lahirnya makanya ada konsep change management, teman-teman. Bagaimana mengelola kalau misalkan adanya perubahan ya. Nah, perubahan itu. Nah, itu nanti ketika kita belajar itu aja nanti kita detailkan ya. Kita lanjut. Ini saya hapus dulu ya. Enggak ini deh. Enggak hilang. Oke, lanjut ya. Sebentar. Nah, apa itu manajemen biaya atau biaya dari proyek itu sendiri, teman-teman? Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan, teman-teman, untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi ada sumber daya, biasanya dia ada satu satuan atau mungkin ini ya penghitungan kalkulasinya dengan satu standar tertentu, katakanlah menggunakan satuan dolar ataukah rupiah ataupun nilai ini ya nilai mata uang yang lain ya sebagai pengukuran satuan moneter ya untuk merepresentasikan nilai sumber daya tadi yang sudah dihabiskan ya untuk tadi ya pencapaian satu tujuan proyek. Nah, manajemen biaya proyek di sini adalah proses ya bagaimana memastikan bahwa proyek tadi bisa selesai berdasarkan anggaran yang telah disetujui gitu. Nah, untuk proses manajemen proyek, di sini kita memiliki beberapa proses ya yang bisa dijalankan, di mana diawali dengan perencanaan manajemen biaya, teman-teman. Nah, perencanaan ini adalah dari mulai menentukan kebijakannya, jadi kiranya untuk perencanaan itu seperti apa gitu ya. Kemudian pelaksanaan dan pengendaliannya, terlebih di sini mungkin untuk prosedur atau mungkin aturan-aturan rules-nya didokumentasikan di awal dulu. Jadi sudah ada aturan validnya dulu gitu. Nanti sebagai bentuk kontrolnya teman-teman. Kemudian memperkirakan biaya di sini adalah teman-teman melakukan estimasi ya, pengembangan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian menentukan anggaran di sini mirip ya dengan perkiraan biaya tadi. Jadi mungkin teman-teman akan lebih detailkan ya perkiraan biaya keseluruhan untuk per item dari pekerjaannya. Jadi nanti ketika untuk diukurnya itu lebih mudah ya, karena kan teman-teman kemarin sudah saya minta tuh menspesifikan. Ya nanti kita hubungkan dengan apa yang teman-teman kembangkan PBS kemarin ya. Kemudian mengontrol biaya. Mengontrol biaya di sini adalah mengendalikan ya. Kalau misalkan ada ajuan perubahan biaya anggaran ketika jalannya dari proyek itu. Nah, di sini ada ringkasan ya dari manajemen biaya project dari mulai planning dulu tadi ya, kemudian kita mengestimasi cost-nya berapa, determine budget which is mungkin mirip ya dengan bahasa cost-nya ya tadi estimasi biaya. Kemudian tadi monitoring dan kontrol bagaimana kita mengelola perubahan anggaran atau biaya tadi. Kemudian ada prinsip dasar manajemen biaya ya teman-teman ya. Nah nanti ada beberapa kaitannya. Kalau kita bicara biaya, mungkin teman-teman akan bersinggungan dengan beberapa bahasa-bahasa yang sifatnya lebih ke keuangan ya, bukan IT. Karena memang nanti ketika teman-teman bekerja ya di satu instansi tertentu, institusi tertentu atau organisasi tertentu, tidak jarang kalau kita bicara biaya proyek di sini, event itu proyeknya IT, tentunya di sana ada sesuatu ya kaitannya uang lagi teman-teman. Karena memang ini ya kalau apa namanya kalau bisnis sih teman-teman, bisnis itu penekanannya biasanya lebih ke ini ya profit 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 gitu. Nah, di mana kalau misalkan nanti teman-teman bicaranya terlalu ini ya bahasanya IT mungkin bagi apa para stakeholder kurang menarik teman-teman. Lagi-lagi kalau kita bicara bisnis gitu ya biasanya tetap lagi ke profit larinya ke uang kan pasti. Nah, makanya nanti teman-teman mungkin perlu ya mengenalkan diri ya dan juga mengenal dan juga familiar dengan beberapa istilah terkait dengan keuangan. Yang pertama adalah keuntungan atau tadi kita sebut profit ya. Profit di sini adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Jadi apa yang didapatkan gitu ya. Tadi dikurangi berapa sih belanja yang teman-teman keluarkan gitu. Kemudian margin keuntungan. Untuk margin keuntungan adalah teman-teman menghitung rasio pendapatan terhadap keuntungannya.
Kemudian biaya siklus hidup di sini mempertimbangkan total biaya kepemilikan atau pengembangan ditambah biaya dukungan untuk sebuah proyek. Jadi di sini berkaitan dengan siklus proyek itu ya. Kemudian analisis arus kas, jadi bahasa-bahasa ini ya sifatnya keuangan ya teman-teman. Ada perkiraan biaya dan manfaat tahunan untuk sebuah proyek dan arus kas tahunan yang dihasilkan. Nah, di sini ketika nanti teman-teman akan berbicara terkait biaya ya, jadi teman-teman tidak dapat mengukur ROI. ROI adalah return on investment ya. Mungkin teman-teman sudah biasa dengar ya istilahnya return on investment, jadi adalah biaya kembalian teman-teman. Return on investment kan secara bahasa sama ya dengan apa yang kita kenal ya tadi ya. Return on investment atau kita kenal dengan istilahnya ROI ya. ROI di sini tidak dapat diukur ya, kecuali teman-teman memiliki proses pengukuran manfaat. Jadi kalau saya kurang tahu ya, kalau di kampus kita ada tidak namanya mata kuliah ini ya. Jadi ada teman-teman. Kalau dulu saya pernah belajar namanya ini ya, IT valuation teman-teman dulu. Jadi pernah belajar namanya IT valuation. Sama evaluation tapi dia pakainya valuation ya. Valuation. Jadi mata kuliah ini intinya itu sama ya. Jadi bagaimana menganalisis investasi IT itu dihubungkan apakah align atau tidak, bersesuaian atau tidak dengan ini ya, strategik ini ya. IT strategiknya si company, teman-teman. IT strategic goal dari company ya, dari perusahaan. Jadi di sini ada semacam kayak evaluasi juga teman-teman ya, bagaimana menilai investasi IT itu apakah align. Jadi dari mulai mungkin teman-teman kalau pernah mengenal ya ada balance scorecard gitu ya, ada beberapa apa ya istilahnya tools yang bisa teman-teman gunakan ya untuk menggambarkan, karena dari dia tuh apa menganalisis teman-teman dari melihat ya visi misi goal tujuan gitu ya sampai nanti ke tadi ya perhitungannya tuh apakah inline apa tidak gitu ya. Nah ini kebetulan ada sih dulu pernah saya belajar namanya IT valuation teman-teman. Nah ini kita hubungkan ya dengan konsep ROI tadi. Jadi teman-teman mengukur manfaat kiranya apa sih benefit yang diperoleh dari organisasi, misalkan dari satu investasi IT. Misalkan teman-teman akan ini ya apa namanya mengajukan satu proyek ya untuk pengadaan satu aplikasi software tertentu atau mungkin develop satu software tertentu. Nah di sini teman-teman juga harus nanti menilai nih kiranya bermanfaat nggak sih. Lagi-lagi kalau nanti teman-teman ini ya bekerja di ranah bisnis ya perusahaan, pasti itu menilainya duit lagi teman-teman. Masa kita udah investasi gitu ya, maksudnya investasi sekian dan tidak profitable gitu ya, itu sangat ini signifikan teman-teman untuk suatu perusahaan. Makanya di situ teman-teman penekanannya ada teman-teman orang-orang IS ya atau sistem informasi di situ sih teman-teman. Kalau orang-orang TI kan teman-teman tahu sendiri ya bedanya, mereka lebih teknikal ya, tuh teknikal mungkin developer, programming dan sebagainya. Mereka apa bagus di situ gitu ya. Tapi mereka nggak akan bisa bukan maksudnya nggak akan bisa, penekanan belajar mereka bukan di sisi seperti kita gitu. Makanya teman-teman ada teman-teman yang belajar IS ya. Nah, IS di sini mungkin ada yang nanti akan mengambil pendekatan atau peminatan terkait evaluasi. Nah, disinilah peran teman-teman akan benar-benar dijalankan atau diimplementasikan ya. Kalau di perusahaan nanti teman-teman juga bisa nih jadi auditor IT gitu ya. Jadi dari proyek-proyek IT-nya kiranya benar-benar dievaluasi tuh. Nanti investasinya benar-benar nggak sih ngasih benefit ya untuk perusahaannya. Nah, seperti itu gitu. Jadi sisi-sisi seperti itu teman-teman bisa apa ya istilahnya kalau memang teman-teman ada interest ke sana bisa tuh teman-teman. Jadi tapi SI itu tidak melulu, cukup luas soalnya teman-teman lingkup SI itu ya sistem informasi. Jadi teman-teman ketika punya peminatan gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu ini ya, mungkin berkecil hati mungkin ya yang tidak terlalu mungkin apa interest dengan coding atau programming itu nggak apa-apa gitu. Dan itu SI itu ranahnya cukup luas gitu ya. Kalau saya yang saya pelajari gitu teman-teman.
Dan nanti mungkin teman-teman juga saya melihat kalau dari cerita teman-teman ada juga ya mungkin yang suka lebih ke data analitik kayak gitu juga bisa tuh. Mungkin yang belajar terkait dengan predictive analytic dan sebagainya. Kemudian nanti data science, data mining, nah di sana mungkin lebih relate ya gitu. Dan itu untuk implementasinya juga bagus teman-teman di ranah ini ya pekerjaan gitu ya. Jadi teman-teman IT dan IS itu cukup luas. Jadi teman-teman bisa apa ya istilahnya mencari mana yang menjadi apa ya istilahnya minat atau interest teman-teman. Nah, itu sedikit intermezzo aja saya hubungkan ya tadi ya dengan ini ya dengan materi. Nah, tadi ya kita lanjut dulu sebentar. Oh, ini yang nggak bisa ya kalau nggak digeser sebentar ya teman-teman ininya tulisannya tuh jadi nggak bisa ini ya sebentar ya saya hapus aja ya nggak apa ya maaf ya lanjut dulu deh. Oke, ada beberapa jenis biaya dan manfaat ya. Kalau tadi kita bicara biaya dan manfaat yang harus dihitung supaya teman-teman ketemu ROI-nya, maka di sini ada beberapa jenis biaya. Biaya ini ada biaya atau manfaat yang nyata ya. Jadi di sini nanti adalah biaya yang dapat diukur teman-teman. Di mana secara terukurnya nanti teman-teman bisa manfaatkan satu satuan moneter, bisa dolar ataupun rupiah misalkan. Nah, gitu untuk bisa mengukur. Jadi kiranya misalkan dengan berinvestasi sekian, apakah nanti akan menambah? Sebenarnya tidak hanya sebatas dengan satuan yang sifatnya uang ya teman-teman. Biaya itu, waktu itu juga termasuk teman-teman. Kalau kita bicara nanti industri yang sifatnya di bidang produksi gitu ya, waktu produksi itu bisa dipangkas, itu juga termasuk manfaat. Jadi teman-teman untuk apa sumber daya itu kalau apa melulunya nggak harus uang juga. Kalau memang waktu produksi itu bisa dipangkas itu juga salah satu bentuk efisiensi gitu. Efisiensi apa yang bisa dirasakan oleh perusahaan gitu ya teman-teman. Jadi tidak melulu secara moneter. Tapi moneter itu lebih mudah sih teman-teman untuk diterima para stakeholder. Tapi kalau mungkin teman-teman di ranah tadi ya ada produksi gitu nggak apa-apa. Termasuk ada pemangkasan waktu ya. Jadi kayak teman-teman untuk pengiriman itu bisa dipangkas waktunya. Nah, itu juga termasuk salah satu apa ya value added juga untuk company. Kemudian masuk manfaat yang tidak terwujud, biaya atau manfaat yang sulit diukur. Nah, yang sulit diukur di sini apa nih salah satunya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Untuk yang tidak terukur. Kemudian diukurnya pakai apa? Boleh nggak? Yang teman-teman sering rasakan kalau misalkan pakai satu produk tertentu, katakanlah. Boleh? Ada yang kasih contoh? Yang biasanya dari kehidupan sehari-hari teman-teman. Which is misalkan teman-teman ngisiin apa gitu, pernah nggak? Dihubungin aja sama contoh yang pernah teman-teman alami, yang tidak berwujud. Kalau dari sisi teman-teman sebagai customer, apa misalkan? Ada nggak? Jadi kalau misalkan ya teman-teman ya, kita manfaat yang tidak terwujud adalah loyalitas pelanggan teman-teman, customer loyalty nih bisa masuk nih. Di sini ya saya coba tambahkan ya. Bentar ya. Di sini misalkan customer loyalty ya. Jadi semacam ini ya. Agar bagaimana customer itu tetap loyal nih, stick terus, nempel terus gitu ya teman-teman. Bisa selalu ini ya, mereka setia gitu ya jadi customer kita. Nah, di situ juga salah satu manfaat yang tidak berwujud teman-teman. Bagaimana kalau apa ya istilahnya kalau nanti mungkin teman-teman pernah baca gitu ya di buku mungkin atau di artikel gitu ya. Kalau gaining atau mendapatkan customer baru itu lebih sulit teman-teman dibandingkan ini ya maaf kebalik kalau menjaga ini ya customer loyalty itu lebih sulit daripada ini ya mungkin mendapatkan satu customer baru ya. Jadi kalau kita bisa maintain itu mereka kan akan ini ya katakanlah akan terus bisa ini ya menggunakan produk kita. Nah, itu adalah satu value yang bernilai teman-teman. Jadi tidak jarang mungkin teman-teman diminta untuk mengisi satu survei ataupun mungkin ini ya kepuasan customer. Nah, nanti kan di sana harapannya adalah
upaya si company atau perusahaan untuk meningkatkan servisnya mereka gitu ya. Misalkan tadi dengan adanya satu sistem baru gitu ya untuk melayani customer, misalkan nanti teman-teman diminta ya untuk memberikan respon gitu ya. Bagaimana misalkan dengan adanya sistem baru tersebut gitu ya dalam kaitannya dengan pelayanan untuk customer. Nah, di sana nanti teman-teman kan bisa ya memberikan satu gambaran ya si customer tadi bagaimana penilaiannya terhadap tadi ya ada layanan baru. Nah, nanti akan dinilai juga oleh si company kiranya oh ternyata nilai kepuasan customer akan meningkat misalkan. Nah, itu juga salah satu value added juga untuk company gitu teman-teman. Jadi nggak sebatas ini ya. Nanti mungkin kalau teman-teman baca ada word of mouth juga ya atau ini ya warm gitu. Word of mouth itu jadi kayak teman-teman ngobrol gitu ya, ngomongin kalau misalkan oh produk ini bagus nih, rekomen ke orang lain gitu ya, by ini ya, cerita gitu ya dari mulut ke mulut gitu. Nah, itu termasuk ya tadi ya untuk mensupport nih customer loyalty. Kemudian kita masuk ke biaya langsung. Biaya langsung ini biaya yang dapat berhubungan langsung dengan produksi, jadi biaya mungkin yang dihabiskan untuk pembelian alat dan sebagainya gitu ya. Kemudian biaya tidak langsung, biaya yang tidak terkait langsung dengan produk atau jasa proyek. Jadi misalkan terkait dengan jasa ataupun hal-hal yang sifatnya tidak langsung ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak langsung tapi memang berpengaruh, mungkin kemitraan dan sebagainya. Jadi ada biaya kemitraan yang diperlukan, tetapi memang kan tidak langsung directly berpengaruh ke proyek. Tapi kita butuh mungkin kemitraan tersebut untuk proyek tersebut gitu ya. Selanjutnya ada sangkos. Sangkos di sini adalah uang yang telah dikeluarkan ya di masa lalu. Jadi nanti ketika teman-teman menyusun ya satu perencanaan ya proyek tadi sebaiknya tidak menyertakan sangkos ya. Sangkos ini adalah biaya investasi ya. Kalau memang tidak pada saat itu digunakan, nah ini sebaiknya tidak diinkludkan ya, tidak masuk pada perencanaan kita. Digunakan tapi hanya sebagai referensi saja, tapi tidak masuk di dalam perhitungannya. Kemudian kita lanjut ada ini ya, sebentar. Lebih banyak prinsip dasar manajemen biaya ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman pernah membaca ada learning curve ya atau kurva belajar. Di sini banyak item diproduksi secara berulang. Nah, biaya unit item tersebut nanti akan menurun. Ada gambarnya sepertinya teman-teman. Tapi di sini ternyata tidak masuk ya. Nanti coba teman-teman kalau misalkan penasaran bisa mencari ya learning curve ya. Ada beberapa konsep mungkin terkait dengan keuangan ya. Jadi agak sedikit kurang familiar ya dengan kita. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita mengenali ya beberapa konsep ini. Kemudian cadangan. Cadangan di sini adalah mungkin kita kenal juga sama seperti yang kita kenal ya. Perkiraan biaya untuk mengurangi risiko di masa depan ya yang sulit diprediksi. Jadi seperti cadangan anggaran yang memang kita alokasikan. Misalkan ada situasi-situasi yang ini ya unexpected ya di luar dari ekspektasi kita gitu ya. Di sini diistilahkan sebagai cadangan. Nah, cadangan di sini ada dua tipe, adalah cadangan kontingensi dan cadangan manajemen. Nah, untuk kontingensi di sini bisa terencana ya sifatnya. Jadi mungkin sudah di planning ya, ada spare biaya sekian ya, misalkan untuk hal-hal operasional ya, butuh hal-hal nanti misalkan ada masalah teknis dan sebagainya, kita alokasikan satu anggaran tertentu. Kemudian untuk cadangan manajemen di sini tidak dapat diprediksi ya, jadi tidak diketahui. Kemudian kita masuk selanjutnya. Ada perencanaan manajemen biaya ya. Jadi ketika kita akan menyusun satu manajemen biaya, perencanaannya kita mungkin bisa berdiskusi ya teman-teman dengan penilaian para ahli gitu ya. Jadi kita mengajak ahli yang biasanya sudah menentukan ya kalkulasi biaya, atau mungkin teman-teman menggunakan satu teknik analitis tertentu, atau mungkin rapat dengan timnya, atau mungkin tidak hanya sebatas gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman juga bisa tuh melihat referensi dari literatur, itu juga bisa sama. Ini bagaimana kita mencari ya. Kalau bisa sih teman-teman kalau mengacu pada satu referensi yang benar-benar bisa ini ya teman-teman gunakan ya, yang bisa ini ya reliable ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan ya, mungkin bisa dari jurnal atau publikasi yang benar-benar relevan dengan ini ya proyek kita gitu ya, nanti untuk bisa menghitung anggaran atau biaya tertentu gitu yang bisa berhubungan, atau mungkin buku dan sebagainya, itu nggak apa-apa teman-teman, bisa dijadikan sebagai referensi ya. Kemudian rencana manajemen biaya di sini meliputi tingkat akurasi dan satuan ukuran,
tautan prosedur organisasi, ambang batas kontrol, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Ini rencana manajemen biaya, tetapi ini secara standar aja sih teman-teman. Nanti ketika mungkin teman-teman berada di satu organisasi atau instansi bisa menyesuaikan. Di sana misalkan rencana manajemen biaya itu ada standar khusus atau mungkin aturan khusus, nah mungkin bisa berbeda. Nah, kemudian kita lanjutkan ke memperkirakan biaya ya. Jadi kita menghitung serius perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek berdasarkan batasan anggaran ya yang telah kita tentukan ya. Jadi nanti teman-teman juga perlu mengenali beberapa ini ya permasalahan dan cara-cara yang kiranya nanti bisa membantu ya memperkirakan biaya IT. Nah, di sini jenis perkiraan biaya ada urutan besaran kasar ROM dan juga anggaran dan juga definitif. Jadi misalkan di sini teman-teman, untuk urutan besaran kasar atau ROM, di sini misalkan sudah dibuat perencanaan sangat awal ya dari siklus hidup proyek, kita bisa lihat mungkin beberapa tahun sebelum dari ini ya teman-teman ya. Perencanaan proyek itu jauh lebih baik, nggak apa-apa teman-teman, sebelum penyelesaian proyek kalau memang ini proyeknya cukup apa ya periodenya cukup panjang ya. Jadi teman-teman bisa buat perencanaannya jauh-jauh sebelumnya gitu. Kalau anggaran ini sekitar ini ya tidak jauh, katakanlah yang middle-nya ya, tengah-tengahnya tidak terlalu jauh dari perencanaan penyelesaian proyeknya nanti. Nah, untuk yang definitif nanti di sini kurang dari setahun ya, nanti bisa mungkin menyesuaikan mendekati implementasi dari proyek itu. Nah, di sini kalau untuk yang urutan besaran kasar, di sini memberikan perkiraan biaya keputusan seleksi. Jadi mungkin di awal ya, teman-teman dapat gambaran kiranya kayak mungkin bisa teman-teman katakanlah kayak hitungan gelondongan ya, hitungan secara umum atau general, baru nanti teman-teman spesifikan ketika mulai menspesifikan anggarannya ya nanti untuk perencanaan. Baru nanti didetailkan lagi untuk yang definitif ya. Jadi benar-benar per activity itu habis berapa gitu ya. Kalau ini mungkin masih anggaran, tapi mungkin anggarannya masih juga agak general, tapi bisa lebih khusus lagi, kemudian makin spesifik ya, makin mendetail. Kemudian lebih lanjut tentang perkiraan biaya ya. Jadi nanti untuk perkiraan biaya ini bisa bervariasi ya. Teman-teman bisa menentukan ya tadi ya kategorinya ya. Ada yang besaran yang kasar. Jadi hitungan mentahnya berapa, katakanlah budget general yang dihabiskan berapa gitu ya. Baru tadi ya dibuat secara lebih khusus lagi gitu ya. Kemudian kita detailkan lagi mungkin berdasarkan per activity. Kemudian perkiraan biasanya dilakukan pada berbagai tahap proyek dan menjadi lebih akurat seiring berjalannya waktu. Jadi ketika nanti kita benar-benar teman-teman eksekusi proyek atau implementasi proyek, nanti mungkin teman-teman akan kerasa ya, kiranya budget tadi beli alat berapa, kemudian ongkos misalkan ya tadi ya tenaga-tenaga yang teman-teman perlukan untuk membantu jalannya proyek berapa gitu. Nanti akan dapat gambaran lebih real karena sudah benar-benar dijalankan gitu. Nanti seiring laporan pertanggungjawaban teman-teman sudah bisa dapat gambaran ya hasilnya seperti apa gitu. Nah, untuk alat dan teknik estimasi biaya untuk memperkirakan biaya, teman-teman bisa melihat ya beberapa model ya caranya ada dengan analog atau top down di mana biaya aktual dari proyek serupa sebelumnya bisa dijadikan sebagai dasar. Misalkan tadi ya teman-teman melihat beberapa referensi katakanlah proyek sebelumnya ataupun dokumentasi ataupun jurnal atau referensi buku dan literatur yang bisa memberikan referensi ya. Untuk proyek pada jenis tersebut kiranya estimasi biaya yang akan kita rencanakan sebaiknya berapa dan kiranya juga kalau kita bicara proyek apalagi IT ya teman-teman ya mungkin seiring tahunnya ini ya range-nya atau jaraknya kecil aja mungkin bisa signifikan ya perbedaannya gitu bisa saja teman-teman karena IT itu cukup cepat ya perkembangannya jadi tidak jarang mungkin estimasi antara range atau jarak waktu dekat aja bisa signifikan gitu perbedaannya. Kemudian perkiraan bottom up, memperkirakan item pekerjaan atau aktivitas individu. Jadi kalau ini mungkin tadi seperti yang definitif ya teman-teman ya. Jadi kita tentukan dulu tadi ya berdasarkan kemarin kita sudah membuat WBS ya. WBS teman-teman tentukan activity-nya. Nah, kiranya nanti teman-teman deskripsikan anggaran untuk activity 1 sekian, activity 2 sekian, activity ke N sekian gitu ya. Jadi teman-teman dapat gambaran ya si masing-masing activity nanti untuk keseluruhan proses kiranya habisnya berapa gitu ya.
Sebentar ya teman-teman ya, ada telepon dari LPPM sebentar. Halo? Halo, Assalamualaikum Mbak. Maaf Mbak, tadi lagi ngajar gimana Mbak? Pak Cahyanto, iya benar Bu, saya yang ini, saya yang presentasi. Sudah masuk Mbak sekarang? Iya, saya yang presentasi, Saya kemudian nanti ada yang Budekan juga, Mbak, yang Rista ya. Saya sama Budekan sama Pak Cahyanto juga. Jadi dua Pak Cahyanto, yang Rikin sama Rista, Mbak. Nanti saya yang presentasi. Ya, betul. Ya, izin Mbak, mungkin nanti kan kalau tidak salah waktunya kan pukul 14 berapa ya? 30 atau 45 ya tadi saya cek. Nah, izin Mbak, kalau bisa nanti saya coba selesaikan dulu ya materinya dulu ya. Kalau tidak salah sih biasanya nanti teman-teman tuh ini ya, saya paparan materi dulu, nanti biasanya saya minta teman-teman nanti untuk diskusi di apa namanya breakout room ya. Nanti biasanya mereka akan mencoba dulu ya. Karena kan biasanya tim sih Mbak, mereka akan mengerjakan berdasarkan proyeknya. Baru nanti mungkin saya sekitar berapa tadi 14-15 insya Allah sih bisa sih Mbak. Tapi mungkin agak pasan aja ya, takutnya ini molor. Masih masih ini sih paparan dulu materi, nanti baru mereka akan lanjut. Maaf ya Mbak, tadi lagi ini jadi baru tahu tadi ada telepon. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Ya, insya Allah nanti 14-15 ya Mbak. Insya Allah nanti saya untuk yang Pak Cahyanto, tim Rikin ya, sama yang Budekan ya. Ya, betul. Yang ada nama saya juga. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Izin ya teman-teman ya, mohon maaf ya tadi ada iklan sebentar. Tadi konfirmasi untuk paparan Monef. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sama nih teman-teman, nanti kalau teman-teman juga ada satu project gitu ya, nanti tugas teman-teman juga untuk mempertanggungjawabkan ya. Jadi melalui monitoring dan evaluasi apa yang telah teman-teman kerjakan dari satu project teman-teman gitu ya. Nah, ini tadi kita sampai di bottom up ya. Tadi jadi kita teman-teman jadi kita akan menentukan ya perkiraan biaya tapi untuk per masing-masing aktivitas. Kemudian kita lanjut ke permodelan parametrik ya. Parametrik di sini katakanlah nanti teman-teman menggunakan satu model matematika untuk memperkirakan biaya proyek ya. Kalau untuk saya pribadi sih mungkin karena saya pribadi tidak terlalu banyak interest ya teman-teman ya di manajemen proyek, maksudnya dalam ini ya penelitian sehari-hari gitu ya. Jadi tidak terlalu ini ya. Kalau memang model matematika ini sebenarnya kalau kita bicara model matematika banyak sih teman-teman nanti untuk implementasinya ya, evaluasi itu juga bisa teman-teman pakai model matematika. Tapi kalau untuk nanti perkiraannya tuh biasanya saya sendiri sebentar, saya agak sedikit lupa ya mungkin. Model matematika mungkin memang ada teman-teman, ada mungkin rumus khusus ya. Saya pribadi mungkin agak lupa kali ya. Tapi ada model matematika yang untuk memperkirakan biaya proyek ya. Kalau yang mungkin saya masih ingat tuh nanti untuk model matematika evaluasinya ada. Jadi teman-teman pakai semacam linear regresi atau multiple regresi gitu ya. Saya kurang tahu. Kayaknya kalau matematika di statistik kayaknya belum dikenalin ya. Ada linear regresi dan apa multiple regresi, kemudian PS dan kawan-kawannya kayaknya belum ya. Karena saya kenal itu juga baru S2 sih teman-teman, baru tahu ada linear regresi, multiple gitu ya. Jadi itu biasanya kayak tes hipotesis ya teman-teman ya nanti. Nah ini tapi lebih banyak ke evaluasinya sih jatuhnya. Kalau untuk model matematika perkiraan biaya, nah nanti mungkin bisa teman-teman cari ya model matematikanya seperti apa gitu ya untuk cost ini ya, cost estimation ya. Kita lanjut masalah umum dengan perkiraan biaya IT ya. Nah nanti apakah misalkan perkiraan yang dilakukan terlalu cepat ya. Jadi misalkan teman-teman sudah menentukan tertentu ya biaya-biaya tertentu di mana kalau kita lihat ya teman-teman ya mungkin kondisi seperti IT dan juga ini ya teman-teman ya kondisional kita ya misalkan ekonomi gitu ya sedang ada resesi dan sebagainya kan sekarang. Nah, itu kan nanti mungkin kaitannya sama price ya, harga sesuatu ya, boleh itu tools ataupun apapun yang berkaitan dengan alat mungkin ataupun
berbagai hal yang kita butuhkan ya mungkin untuk jalannya satu proyek bisa berubah ya gitu ya. Jadi misalkan teman-teman sudah melakukan estimasi pada mungkin katakanlah 1 tahun yang lalu, 1 tahun berikutnya apakah sama atau tidak gitu ya. Jadi belum tentu sama tuh. Jadi teman-teman mungkin bisa meng-cross check ya dengan kondisi terkini gitu. Kemudian orang-orang tidak memiliki pengalaman perkiraan. Nah, ini juga teman-teman menurut saya pribadi kalau kita bicara soal pengalaman ya. Nah, gimana bisa dibilang berpengalaman kalau misalkan ya katakanlah biasanya gini teman-teman. Ini kaitannya juga mungkin sedikit intermezzo ya. Saya hubungkan teman-teman nanti kalau misalkan ini ya lagi jadi job seeker nih teman-teman. Kadang-kadang teman-teman misalkan lagi nyari pekerjaan tuh pasti ditanyain pengalamannya udah berapa tahun gitu untuk jadi satu posisi tertentu. Nah, katakanlah pertanyaan yang aneh juga kalau menurut saya pribadi, gimana kita bisa dikatakan berpengalaman kalau event starter aja nggak diterima gitu loh. Nah itu makanya di situ teman-teman nggak apa-apa ya kalau misalkan di situ ada satu requirement tertentu gitu ya katakanlah yang meminta pengalaman tertentu, nggak apa-apa teman-teman masuk aja. Memang kalau misalkan ada katakanlah yang untuk ini ya newbie yang masih baru gitu ya, nggak apa-apa sih teman-teman. Justru dari yang baru itu teman-teman akan belajar ya, belajar di sana bagaimana untuk bertahap ya menjadi yang benar-benar expert atau berpengalaman itu seperti apa. Karena nggak ada expert itu lahir by default langsung gitu ya, nggak ada. Di sana ada prosesnya juga teman-teman di situ. Jadi coba saja teman-teman nggak apa-apa untuk mungkin katakanlah yang masih ini ya awal ya pemula itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi mencoba ya. Jadi kayak katakanlah project itu juga katakanlah dia sudah berpengalaman, ya iya itu butuh waktu untuk sampai ke sana. Tapi at least teman-teman punya pengalaman ya untuk mengelola satu project mini dalam satu lingkup mata kuliah gitu ya. Makanya saya minta teman-teman untuk terjun dalam satu proyek, katakanlah nggak apa-apa untuk keperluan mata kuliah, tapi teman-teman ada satu pengalaman gitu ya, yang pernah teman-teman alami dalam tim ya untuk mengelola mini project teman-teman gitu ya, atau nanti untuk final project teman-teman gitu ya. Nah di situ pengalaman itu teman-teman yang nanti teman-teman akan belajar banyak gitu ya dibandingkan kalau itu theoretical. Kalau saya pribadi menilainya oke, itu bagus ya teori bagus, tapi ketika teman-teman nanti implementasinya malah nggak bisa, nah itu malah jadi problem baru lagi gitu loh. Makanya di sini saya menekankan teman-teman bagaimana bisa mengelola ya benar-benar kalau bisa belajar sekaligus mencobakan gitulah, itu poin pentingnya gitu. Kemudian bias di sini katakanlah kita menentukan ya nanti misalkan estimasi tertentu. Nah karena kita sifatnya sedang belajar, estimasi itu nggak apa-apa teman-teman. Nah nanti kan dari belajar, dari teman-teman membaca literatur, referensi buku dan sebagainya, teman-teman akan mengetahui berapa sih yang diperlukan, misalkan biayanya, ataupun teman-teman bisa menentukan kan kayak misalkan ya kebutuhan ataupun apapun yang dibutuhkan misalkan dalam pengembangan sistem. Dengan seiring teman-teman belajar, teman-teman mengenali kan apa saja sih kira-kiranya yang akan dibutuhkan dalam satu pengembangan sistem gitu ya. Kita punya metodologi, kita nanti punya toolsnya dan sebagainya. Nah di situ teman-teman akan bisa terbiasa ya. Jadi bukan bias di sini dalam artian mungkin ini ya ada preferensi atau mungkin penilaian seseorang yang mungkin sifatnya subjektif gitu ya, berpengaruh gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena sedang belajar silakan, nggak apa-apa, gunakanlah estimasi itu. Dan tapi kalau bisa nanti teman-teman ada satu literatur ataupun contoh yang bisa dijadikan ini ya referensi gitu. Karena teman-teman bedanya teman-teman akademisi dan teman-teman yang bukan berlatar belakang pendidikan gitu ya. Seperti itu sih teman-teman, itu masih saya ingat sih. Kalau dulu dosen saya bilang gini ya, teman-teman yang kuliah sama nggak kuliah itu tetap beda teman-teman. Yang kuliah itu punya dasar keilmuan yang kuat karena dia didasarkan dengan referensi literatur gitu ya. Jadi nggak ngasal gitu. Kalau hanya experience itu juga bagus. Tapi kalau tidak ada dasar teori dan sebagainya itu juga kurang kuat sih teman-teman. Kalau tuh theoretical itu juga kurang bagus teman-teman. Kayak dokter atau kayak teman-teman misalkan ya di ranah praktikal ya, membuat sistem gitu ya. Kalau terlalu banyak ngomong teori bla 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 tapi nggak tahu implementasinya, kayak dokter misalkan nggak bisa ini ya disuruh apa, kalau ini saya dulu pernah ingat dokter itu nggak bisa nyuntik gitu-gitu ya. Nah itu kadang kemudian kalau misalkan di kita mungkin ada preferensi gini ya, orang IT nggak bisa coding gitu. Nah kalau IT itu memang banyak ya, sama kalau kayak kedokteran itu juga kalau teman-teman coba
cari lebih lanjut tuh kan dia sebenarnya kedokteran itu keilmuannya juga sama kayak kita komputer. Jadi banyak lininya gitu ya. Jadi di mana dia itu akan ahli di mana. Dan kalau mungkin teman-teman akan pelajari ya, jadi akan mungkin agak sedikit ini ya, intermezzo aja ya. Berkebalikan teman-teman. Kalau nanti teman-teman akan semakin naik ya dari S1, S2, S3 itu naiknya itu justru akan semakin lebih mengkerucut ya. Jadi teman-teman akan menyesuaikan sama bidang interest teman-teman, nggak akan belajar terlalu general. Kalau di S1 mungkin masih general ya. Makin naik nanti teman-teman akan khusus gitu belajarnya makin spesifik. Oh, saya ini akan ahli di bidang SI tapi SI-nya tuh di bidang ini loh gitu. Misalkan terkait e-bisnis gitu ataupun terkait dengan apa namanya? Data mining gitu atau mungkin bisnis intelijen. Jadi nanti dia akan makin menspesifikkan. Kalau mungkin teman-teman kenal kayak dokter spesialis, itu kan biasanya berawal dari dokter umum dulu tuh. Nanti lama-lama dia akan ambil spesialis apa, spesialis apa. Nah, sama itu juga kayak teman-teman. Nah, itu sedikit intermezzo aja kaitannya dengan bias tadi ya. Kemudian manajemen menginginkan akurasi ya. Nah, kaitannya dengan akurasi di sini harapannya sebenarnya menyesuaikan dengan nanti ini ya realitanya teman-teman. Kalau bisa as closest semakin mendekati dengan realitanya nanti gitu. Jadi katakanlah tadi kan makanya diminta kalau misalkan teman-teman punya pengalaman ya atau mungkin pernah membaca dari referensi sebelumnya proyek ini kiranya estimasi biaya seperti ini. Nah, itu bisa menjadi referensi teman-teman. Harapannya nanti perencanaannya itu akan tidak sangat jauh ya dengan aktualisasi gitu. Makanya di sini harapan targetnya adalah akurasi. Kemudian kita masuk ke materi contoh perkiraan biaya ya. Nah, nanti untuk perkiraan biaya, jadi nanti teman-teman menentukan satu perkiraan ya. Kemudian menentukan kiranya dari estimasi biaya tadi buat apa duitnya gitu ya, mau dipakai untuk apa. Kemudian buat apanya misalkan katakanlah beli apa, beli alat. Nah, alatnya jumlahnya berapa. Nah, itu lebih didetailkan lagi itu jauh lebih baik teman-teman. Karena nanti akan masuk ke perkiraan biaya ya, estimasinya tuh secara detail kita bisa hitung. Kemudian kalau memang ada asumsi misalkan, nah itu nggak apa-apa karena kalau masih belajar nggak apa-apa teman-teman. Kemudian perkiraan biaya berdasarkan kategori WBS. Nah kemarin kita sudah mengembangkan WBS, silahkan tuh bisa dicek kembali gitu ya. WBS-nya seperti apa gitu ya. Kemudian membuat model. Nah di sini untuk ini ya memudahkan melakukan perubahan. Nah, kemudian di sini ya ada beberapa contoh estimasi biayanya, nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian misalkan di sini ada referensi dari buku ya. Kemudian menentukan anggaran. Nah, di sini nanti teman-teman menentukan baseline-nya ya dari WBS yang telah teman-teman kembangkan, bisa didetailkan anggaran biayanya berapa. Nah, ini nanti untuk mengontrol biaya hanya memantau tadi ya kesesuaiannya saja. Kemudian ada konsep value management. Nah, di sini teknik pengukuran ya berdasarkan waktu dan biaya. Nah, di sini ada rumusnya ya teman-teman ya beberapa ya plan value, actual cost, biaya yang sebenarnya ya plan value yang teman-teman rencanakan, and value di sini adalah perkiraan fisik yang benar-benar diselesaikan ya tadi ya. Nah, nanti teman-teman menentukan juga ada rate performance. Di sini ada beberapa ya tadi ya. Saya pisah-pisah karena ternyata ini ya, sebentar ya. Tadi saya masih masuk waktunya paparan ya. Sebentar teman-teman, agak molor malahan ya di saya. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi ya untuk materinya gitu. Tadi saya kepotong ini ya teman-teman, mohon maaf ya. Ternyata kepotong waktu apa ini ya paparan lagi. Sebentar ya, saya cross check dulu ya. Sebentar, izin sebentar teman-teman. Halo. Halo, Mbak Vira, maaf Mbak, udah masuk belum ya? Tadi ternyata udah 2.15, saya nggak kerasa ternyata waktunya. Oh ya, 15 menit lagi ya? Oh ya, oke masih ya Mbak? Oke, oke, oke. Nanti berarti jam 2.30 ya? Oke, makasih ya Mbak. Ya, oke Mbak, setelah ini ya, makasih ya. Assalamualaikum.
Maaf ya teman-teman ya, ternyata sambil paparan tadi double jadwalnya. Sebentar ya. Jadi tadi kita punya ini ya, beberapa perhitungan nih teman-teman. Nanti ada ini ya, plan value. Jadi teman-teman nanti menentukan ya anggarannya berapa gitu ya. Actual cost adalah nanti eksekusi biayanya aslinya berapa gitu ya. Kemudian ini ada earn value ya. Jadi nilai yang di perkiraan nilai ya setelah benar-benar proyeknya diselesaikan. Nah, nanti earn value didasarkan pada biaya yang direncanakan di awal proyek. Nanti teman-teman bisa menghitung tadi ya benefitnya kira-kira berapa gitu ya. Kemudian tingkat kinerja atau rate performance di sini rasio pekerjaan yang sebenarnya diselesaikan. Nah di sini ada contoh ya perhitungan nilai yang diperoleh untuk satu aktivitas. Nanti saya minta teman-teman mencobakan ya ini untuk salah satu aktivitas aja nggak apa-apa sih teman-teman untuk contoh aja. Salah satu aktivitas coba aja bikin estimasi atau perhitungannya. Tadi saya juga minta teman-teman untuk membuat yang ini ya perencanaan ya. Jadi teman-teman bikin baseline aja, tidak harus sama persis, tetapi dibuat aja perencanaan untuk masing-masing proyek kalian. Estimasi aja perkiraan gitu, nggak apa-apa. Mungkin dari anggaran yang teman-teman ajukan kemarin bisa didetailkan lagi berdasarkan WBS yang teman-teman kemarin sudah buat rencananya gitu ya. Nanti didetailkan kiranya anggarannya disesuaikan gitu ya. Nanti kira-kiranya berapa gitu. Coba belajar ini ya, mendetailkan melakukan estimasi untuk masing-masing per activity-nya. Kemudian teman-teman nanti mencobakan ini ya perhitungan nilai yang diperoleh untuk satu aktivitas. Nah ini untuk rumusnya ya, nanti bisa menyesuaikan. Melihat contoh ini juga boleh. Kemudian aturan ya nanti untuk nilai di sini ya. Jadi sebenarnya nanti jangan sampai sebenarnya kalau kita perhitungan namanya project ya, jangan sampai over budget teman-teman. Jadi bagaimana kita menjaga agar si budget tadi masih tetap di dalam ini ya, budget yang kita anggarkan ya, yang disetujui saja gitu ya, jangan sampai melebihi gitu sih teman-teman. Fokus utamanya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada satu grafik ya. Grafiknya di mana jatuhnya adalah meningkat, di mana seiring dengan jalannya proyek ya, kita lihat kan estimasinya di sini ada month ya, month itu waktu, di mana di sini teman-teman lihat ada cost-nya, di mana makin ke kanan jatuhnya adalah budgetnya makin tinggi kan, karena memang realisasinya pasti budget itu makin ke belakang kan dia akan up ya, nambah gitu ya. Nah di mana teman-teman kalau bisa membuat secara terkontrol gitu ya, jangan sampai over budget tadi gitu. Jadi gambarnya bisa tetap stabil gitu ya, jangan sampai lebih. Nah, nanti terkait dengan perhitungan tadi ya EVM, nah EVM ini cukup banyak digunakan teman-teman baik itu di swasta juga ya, sektor swasta juga ya. Nanti harapannya di sini termasuk membantu tadi ya perkiraan manajemen biaya proyek. Nah, di sini ada juga ya beberapa sektor yang kiranya mengimplementasikan tadi ya penggunaan nilai EV ya untuk perhitungan manajemen biaya proyek. Kemudian untuk manajemen biaya ada manajemen portofolio proyek teman-teman. Di mana nanti teman-teman bisa mengcover ya si proyek tadi dalam satu format portofolio, di mana untuk portofolio ini nanti harapannya sebenarnya kata kuncinya lebih ke penggunaan tools teman-teman untuk portofolio. Jadi katakanlah kita punya proyek gitu ya. Proyek tadi kita bisa dokumentasikan nih teman-teman ya untuk disimpan di dalam satu database gitu ya. Dan nanti misalkan ya dibutuhkan sebagai referensi atau acuan, ini bisa kita gunakan kembali nih teman-teman. Atau bahkan misalkan nanti ada audit, beberapa dokumen yang dihasilkan dan juga akan bisa dicek lagi ya ketika proses monitoring dan audit, bagaimana sih jalannya proyek kemarin itu gitu. Nah ini nanti bisa membantu untuk kontrolnya melalui portofolio proyek nih teman-teman. Nah portofolio proyek ini juga termasuk secara implementasi menghemat biaya ya, karena di sini dia akan mengecek, mengontrol bahwa harapannya nggak ada proyek yang tumbang tindih ya, double proyeknya over budget atau mungkin yang lainnya. Jadi di sana ada kontrolnya gitu ya untuk mengecek ya apakah investasinya tadi tidak melebihi gitu. Nah, nanti beberapa tools ya kiranya yang membantu mengelola pengelolaan biaya proyek, silahkan bisa pakai spreadsheet atau nanti mungkin teman-teman pakai aplikasi keuangan ataupun pengelolaan manajemen proyek yang lainnya atau manajemen portofolio proyek, ini sangat dianjurkan teman-teman. Kalau kebetulan karena mata kuliah kita bukan yang praktikum ya, jadi nanti mungkin by default teman-teman kalau ingin belajar, tapi saran saya kalau bisa untuk mata kuliah ini teman-teman mengenal satu aja toolsnya boleh deh. Nanti jadi teman-teman ada kontrolnya ya pakai apa gitu. Saya minta kalau bisa ada satu lah gitu.
boleh pilih apa saja yang kiranya teman-teman mudah gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman harapannya dengan adanya portfolio management project tadi ya, jadi software portfolio management project, jadi ada ini ya, transparansinya itu jauh lebih baik. Jadi katakanlah tadi ada audit, bisa lebih ini ya, ada gambaran yang jelas gitulah teman-teman. Kiranya proyek kemarin tuh anggarannya habis berapa sih gitu ya, bisa di cross check lagi. Kemudian untuk ringkasannya terkait dengan materi hari ini adalah teman-teman nanti akan belajar ya bagaimana memanajemen biaya proyek, bagaimana mengelola kemampuan untuk menjalankan proyek berdasarkan anggaran yang telah disetujui atau yang akan diajukan tadi ya. Nah, nanti silahkan ya menentukan di sini ya untuk latihan berdasarkan tim, silahkan membuat ya nanti perkiraan biaya proyek. Kemarin yang sudah dari WBS-nya bisa didetailkan ya, kiranya untuk masing-masing activity berapa, bisa tuh seperti itu. Ataupun mungkin teman-teman mungkin punya preferensi cara yang lain untuk mengestimasi biaya proyek, silahkan. Kemudian membuat tadi ya perhitungan nilai yang diperoleh untuk satu aktivitas. Nah, tadi ada contohnya ya, teman-teman yang nomor 1 dan 2 nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tim. Nah, nanti silahkan ya, teman-teman bisa menggunakan breakout room-nya. Nah, saya minta ini ya, saya minta tolong mungkin ada perwakilan kelas yang mungkin yang sedang di depan komputer ya, jatuhnya biar nggak kerepotan nanti kalau misalkan untuk ini ya, saya buka breakout room-nya, nanti teman-teman bisa team up ya, maksudnya berkelompok dengan tim masing-masing, itu untuk mendiskusikan seperti biasa, nanti mungkin kita ketemu lagi setelah asar ya, jadi sekitar 3.15 gitu, atau mungkin 3.20 ya, untuk seperti biasa mendiskusikan kalau misalkan nanti teman-teman ada yang sudah ini ya, mendapatkan hasil dari diskusi dan ingin mempresentasikan hasilnya. Oke, saya buat timnya 8 ya. Silahkan teman-teman nanti bisa berkelompok untuk masuk ke breakout room ya. Kemudian saya minta tolong untuk yang bisa sebagai host, co-host siapa ya teman-teman ya? Saya minta tolong yang bisa saya tugaskan sebagai co-host untuk membantu aja sih. Karena nanti saya tinggal untuk ini ya teman-teman ya, join di paparan Monef. Silakan teman-teman, ada yang bisa saya mintai tolong? Yang lain gimana? Ada sukarelawan? Atau siapa yang mungkin koordinator mata kuliah ini, boleh teman-teman? Silakan. Halo, yang lain gimana? Di saya kedengeran nggak suaranya? Takutnya ini deh. Kedengaran, Bu. Kedengeran kan? Aman ya? Oke. Mas ini? Mas Visi Farel mau co-host ya? Nggak tahu, Bu. Saya tadi gimana, Bu? Co-hostnya disuruh apa, Bu? Di ini aja untuk tetap ada on di sini. Jadi maksudnya karena saya takutnya ini ya, saya join untuk Monef gitu. Nanti Zoom-nya pasti akan pindah kan. Nah, harus ada yang in charge sih. Gitu. Gimana? Atau coba kalau saya masuk pakai handphone bisa nggak? Sebentar ya. Teman-teman bisa coba, atau saya tentukan close-nya. Sebentar, saya coba baru masuk ke ini ya, Zoom-nya. Bisa nggak ya? Saya masuk ke diri sendiri. Sebentar. Stay co-host. Oke teman-teman, saya udah co-host sih, nggak apa-apa. Jadi bisa teman-teman yang handphone ya. Saya pakai handphone untuk co-host. Silakan teman-teman bisa team up ya. Maksudnya bisa berkelompok. Saya tinggal dulu ya. Saya izin tinggal dulu. Ada paparan monitoring dan evaluasi penelitian. Jadi saya izin dulu sebentar. Nanti teman-teman bisa lanjutkan ya dengan timnya ya untuk berdiskusi di breakout room ya. Masing-masing seperti biasa. Bisa masuk ya. Saya mungkin izin dulu ya teman-teman ya. Oke.